Halo teman-teman Sobat Neliti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Elvara Norma Rendini. Jadi kali ini saya sedang ada di stasiun. Ya, daripada gak ada kegiatan ngapa-ngapain, saya mau bikin vlog. Nah, kali ini saya pengen bahas teman-teman tentang alasan mengapa teman-teman harus segera lulus skripsi. Ada beberapa alasan, setidaknya ada 5 alasan mengapa teman-teman harus segera lulus skripsi. Nah, di sini saya udah ada contekannya. Jadi yang pertama teman-teman, skripsi itu merupakan puncak teman-teman studi S1 ya. Jadi ibaratnya gini, apa yang teman-teman perjuangkan selama 4 tahun, ya 4 tahun belakangan itu akan sia-sia ketika teman-teman tidak segera lulus skripsi gitu ya. Jadi bahkan jika sampai tidak lulus berarti sia-sia sekali apa yang sudah dilakukan selama 4 tahun belakang. Ya walaupun ilmunya tetap dapat, mungkin ya pengalamannya tetap dapat, tapi yang paling penting yaitu ijazah itu tidak bisa didapatkan ketika teman-teman tidak menyelesaikan skripsi gitu ya. Jadi ya untuk semuanya itu bisa menjadi berarti dan juga diakui, teman-teman harus segera menyelesaikan skripsi sehingga teman-teman bisa lulus S1. Nah, alasan yang kedua adalah teman-teman bisa segera melanjutkan langkah. Jadi, kan teman-teman sudah memilih ya, 4 tahun terakhir itu teman-teman memilih untuk melanjutkan S1. Padahal jika 4 tahun itu digunakan untuk kerja, mungkin teman-teman udah kaya gitu ya. Tapi teman-teman di sini memilih untuk melanjutkan studi S1 begitu. Teman-teman sudah menghabiskan 4 tahun. Nah, saat skripsi ini ya, itu adalah titik terakhir di mana teman-teman itu harus segera melanjutkan langkah. Apakah mau kerja gitu ya dengan ijazah tentunya yang didapatkan, ataukah mau lanjut S2 mungkin gitu ya, ataukah mau nikah mungkin. Nah, di situ tuh titik-titik terakhir gitu, titik-titik penghabisan di mana teman-teman itu ada di titik percabangan di mana teman-teman harus melanjutkan langkahnya kemana selanjutnya gitu. Jadi semakin cepat teman-teman melanjutkan skripsinya gitu ya, teman-teman akan segera bisa melanjutkan langkah ke jenjang yang selanjutnya, apa yang akan teman-teman pilih ke depannya gitu. Pun misalkan teman-teman mau nikah, ya sebenarnya bisa sih nikah sambil skripsi gitu ya, tapi pilihan orang kadang beda-beda gitu ya. Gitu. Itu yang kedua ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga teman-teman, di sini teman-teman sudah nggak bayar-bayar lagi kalau teman-teman segera menyelesaikan skripsinya gitu ya. Kalau teman-teman belum selesai skripsi kan pasti harus bayar-bayar. Mulai dari bayar UKT lagi misalnya, bayar kosan, bayar biaya hidup gitu ya. Kalau teman-teman merantau utamanya, berarti harus bayar biaya hidup selama di perantauan itu ya. Walaupun mungkin sekarang bisa dikatakan sudah ada yang skema daring ya, tapi mungkin ke depan kita nggak tahu apakah akan selalu daring terus ataukah sudah kembali lagi ke offline atau luring ketika misalkan COVID-19 ini udah berangsur-angsur menghilang gitu ya. Kalau sudah berangsur-angsur menghilang kan berarti kita sudah kembali lagi sistem pembelajarannya ke luring gitu ya. Jadi dosen pun pasti inginnya juga skripsi dikoreksi secara luring seperti itu. Jadi semakin teman-teman segera selesai gitu ya, biaya hidup itu akan semakin bisa ditekan, kemudian udah nggak bayar UKT lagi dan sebagainya, dan biaya-biaya yang lain ya tentunya ya. Nah, selanjutnya teman-teman yang keempat adalah teman-teman itu di kampus itu masih ada temennya gitu ya. Jadi kalau masih semester 6 gitu, 6, 7, 8 gitu, masih ada temennya teman-teman. Teman-teman yang seangkatan itu masih banyak, sehingga masih banyak teman berjuangnya gitu ya. Beda lagi kalau nanti teman-teman mengerjakan skripsi, itu ketika teman-teman sudah misalnya semester 10, 11, 12 ke atas, itu teman-teman yang lain rata-rata sudah lulus, sehingga teman-teman tuh nggak ada temennya gitu loh. Jadi nggak ada teman seperjuangan yang sama-sama lagi skripsian. Paling mungkin adik kelas, adik tingkat ya, tapi kan tidak semuanya adik tingkat itu teman-teman kenal, ataupun bahkan mungkin teman-teman kurang bergaul dengan adik tingkat, akhirnya nggak ada temannya. Jadi di situ teman-teman akan merasa sendiri gitu ya. Tapi kalau semakin teman-teman menyelesaikannya cepat, teman-teman bisa barengan sama yang lain gitu ya. Jadi masih bisa ngerjain bareng-bareng, ke perpus bareng ya, kemudian ambil data bareng misalkan gitu ya.
mungkin penelitian bareng dan sebagainya, masih ada temennya, masih ada yang nyemangatin teman-teman di sini gitu ya. Tapi kalau sudah pada lulus, sudah pada wisuda, udah pada kembali ke tempat atau ke rumah asalnya masing-masing, kan teman-teman sudah nggak ada teman di sini ya. Jadi semangatnya tuh akan semakin luntur gitu. Saya lihat teman-teman saya seperti itu teman-teman. Jadi ketika sudah nggak ada temennya, ya harus ada support system, tetap harus ada support system di situ gitu ya. Jadi kalau nggak teman-teman berjuang sendiri, ya siapa lagi gitu ya. Teman-teman harus mencari support system yang lain di luar teman-teman seangkatan, karena misalkan teman-teman seangkatannya sudah pada pulang seperti itu ya. Jadi semakin cepat menyelesaikan masih banyak temennya gitu. Oke. Nah, kemudian alasan yang kelima ya teman-teman, menurut saya dengan teman-teman segera menyelesaikan skripsi itu juga teman-teman akan segera membahagiakan kedua orang tua gitu ya. Mungkin juga keluarga besar gitu ya, mungkin orang-orang tersayang teman-teman, siapapun orang-orang tersayang teman-teman pasti akan lebih senang ketika teman-teman segera lulus, segera menyelesaikan skripsi gitu ya. Karena gini teman-teman, jangan dikira ya ketika teman-teman nggak segera selesai itu orang-orang di sekitar tuh nggak ikut sedih. Enggak, mereka juga ikut sedih teman-teman. Baik teman-teman kalian, mungkin keluarga besar kalian gitu ya. Bahkan dosen pun juga akan ikut sedih ketika teman-teman belum menyelesaikan skripsinya gitu ya. Berasa pengen bantu, apa yang harus bisa kita lakukan kayak gitu, tapi mungkin orang tua misalkan tidak bisa melakukan apapun gitu ya, hanya bisa membantu doa saja, sehingga teman-teman lah yang harus lebih pengertian gitu ya. Jadi salah satu bentuk kasih sayang teman-teman terhadap orang-orang terdekat teman-teman adalah segera menyelesaikan skripsinya itu tadi gitu. Nah itu tadi setidaknya 5 alasan menurut saya mengapa teman-teman harus segera menyelesaikan skripsi gitu ya. Coba diingat-ingat lagi apakah apa yang saya sampaikan itu benar atau enggak, coba direnungkan lagi gitu ya. Kalau teman-teman saat ini mungkin sudah di semester akhir, nggak masalah, setidaknya semua ini belum terlambat, masih ada waktu, masih ada kesempatan bagi teman-teman gitu ya. Teman-teman harus semangat dan terus dikerjakan skripsinya, pokoknya nggak boleh berhenti sebelum selesai ya. Oke? Terus semangat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.